Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Megi Intan Lestari dengan NIM P1374334325049. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan untuk tugas praktikum mata kuliah imunoserologi, yaitu pada pertemuan ke-11 dengan topik pemeriksaan swab antigen COVID-19. Tes swab antigen COVID-19 merupakan salah satu pemeriksaan diagnostik cepat atau rapid test yang digunakan untuk mendeteksi protein antigen dari virus SARS-CoV-2, yaitu virus penyebab COVID-19. Tes ini bekerja dengan menggunakan metode imunokromatografi, dan hasilnya dapat diperoleh dalam waktu 15 hingga 30 menit. Pemeriksaan ini digunakan untuk screening awal guna mendeteksi apakah seseorang sedang terinfeksi virus yang secara aktif. Sebelum pemeriksaan dilakukan, perlu disiapkan alat dan bahan dan juga petugas pemeriksa. Yang pertama, untuk alat dan bahan yang digunakan ada kaset uji antigen, tabung ekstraksi yang berisi buffer, swab steril, timer, serta alat pelindung diri lengkap seperti masker N95, sarung tangan, jas lab, dan juga ada face shield. Nah, pada persiapan petugas wajib mencuci tangan, memakai APD yang lengkap, memastikan area kerja bersih dan memiliki ventilasi yang baik, serta memastikan semua bahan pada suhu ruang antara 15-30 derajat Celcius. Langkah ini penting untuk menjaga keamanan dan keakuratan hasil. Selanjutnya, untuk pengambilan sampel, langkah pengambilan sampel harus dilakukan dengan hati-hati agar hasil yang diperoleh akurat. Pertama, pasien diminta untuk sedikit mendongak dan tetap tenang. Kemudian, masukkan swab ke lubang hidung sedalam 9-10 cm hingga mencapai dinding nasofaring. Lalu, swab diputar perlahan selama 5-10 detik agar sekret terserap sempurna. Setelah itu, tarik keluar swab secara perlahan dan masukkan ke dalam tabung ekstraksi yang sudah berisi buffer. Pada penanganan sampel, swab yang telah digunakan dimasukkan ke dalam tabung ekstraksi dan diputar sekitar 15 detik sambil ditekan ke dinding tabung untuk melepaskan antigen yang menempel. Kemudian, keluarkan swab dan buang ke wadah limbah infeksius. Pasang tutup dropper pada tabung, lalu teteskan 3-4 tetes cairan ke area S pada kaset uji. Nah, setelah itu hasil dapat dibaca setelah 15-20 menit. Untuk catatan pentingnya yang perlu diingat, jangan sampai ada gelembung udara saat meneteskan, dan jangan membaca hasil sebelum atau setelah waktu yang ditentukan karena bisa mempengaruhi akurasi hasil. Prinsip reaksi imunokromatografi. Pemeriksaan ini bekerja berdasarkan reaksi antara antigen virus dan antibodi monoklonal yang telah diberi label partikel emas. Ketika antigen dari virus SARS-CoV-2 bertemu dengan antibodi, mereka akan membentuk kompleks antigen antibodi. Kompleks ini akan bergerak melalui membran nitroselulosa dan tertangkap oleh antibodi lain pada garis tes T, sedangkan pada garis kontrol atau C muncul untuk memastikan alat berfungsi dengan baik. Dari reaksi inilah hasil positif, negatif, atau invalid dapat terlihat secara visual. Selanjutnya, untuk skema alur lateral flow assay, pada alat uji antigen terdapat beberapa komponen utama yang saling mendukung satu sama lain, yaitu backing guard berfungsi sebagai dasar untuk menopang dan menyatukan seluruh komponen alat. Ada sampel pad, adalah tempat pertama kali sampel diteteskan. Bagian ini menyerap sampel, menyaring pengotor, dan mengatur aliran cairan agar stabil. Ada conjugate pad, yaitu tempat yang berisi antibodi yang sudah dikombinasikan dengan gold nanoparticle atau partikel emas sebagai pewarna. Jika dalam sampel terdapat antigen, maka antigen tersebut akan berkaitan dengan antibodi ini. Nitrocellulose membran merupakan bagian tempat antibodi deteksi dan antibodi kontrol ditempatkan. Disinilah terbentuk garis T dan garis cek atau kontrol. Lalu ada wick pad yang berfungsi menyerap sisa cairan dan menjaga agar aliran tetap satu arah serta mencegah cairan bergerak balik atau backflow. Keseluruhan sistem ini bekerja berdasarkan prinsip kapiler, di mana cairan akan mengalir sendiri dari satu ujung ke ujung lainnya, sehingga hasil dapat dibaca dengan mata.
Untuk interpretasi hasilnya, pada hasil positif, pada tampilan kaset terdapat 2 garis, di mana di garis C dan juga garis T. Nah, maknanya antigen SARS-CoV-2 terdeteksi. Lalu untuk hasil negatif, pada tampilan kasetnya terdapat 1 garis saja, yaitu pada garis C-nya saja. Nah, maknanya antigen tidak terdeteksi. Sedangkan untuk hasil invalid, pada tampilan kaset tidak muncul garis C, maknanya tes gagal dan perlu dilakukan pengulangan. Pada pelaporan dan tindak lanjut, jika hasilnya positif, maka harus segera dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Pasien disarankan untuk isolasi mandiri dan dilakukan konfirmasi dengan pemeriksaan PCR. Namun, jika hasilnya negatif tetapi pasien masih menunjukkan gejala, maka pemeriksaan akan diulang dalam 1-2 hari kemudian atau dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Semua hasil harus dicatat pada logbook laboratorium dan sistem NAR Kemenkes, serta disimpan minimal 2 minggu untuk keperluan audit dan pelacakan kasus COVID-19. Selanjutnya ada keunggulan dan keterbatasan tes swab COVID-19. Untuk keunggulannya, hasilnya cepat sekitar 15-30 menit, tidak memerlukan alat canggih, biaya lebih terjangkau, dan dapat dilakukan di lapangan. Nah, untuk keterbatasannya, di mana terdapat sensitivitasnya lebih rendah dibanding PCR, resiko hasil negatif palsu, akurasi tergantung kualitas sampel, serta hanya bisa mendeteksi infeksi yang aktif. Nah, selanjutnya ini untuk daftar pustaka yang saya gunakan. Kesimpulannya, pemeriksaan swab antigen COVID-19 merupakan metode yang cepat, mudah, dan efisien untuk mendeteksi infeksi aktif virus SARS-CoV-2. Metode ini bekerja berdasarkan reaksi imunokromatografy, di mana antigen virus akan berkaitan dengan antibodi berlabel emas pada conjugate pad dan menghasilkan garis uji yang terdapat dilihat secara visual. Walaupun tes ini memberikan hasil dengan cepat dan tidak membutuhkan peralatan kompleks, tingkat sensitivitasnya lebih rendah dibanding PCR. Oleh karena itu, hasil positif sebaiknya dikonfirmasi dengan menggunakan PCR dan hasil negatif perlu diinterpretasikan dengan hati-hati, terutama pada pasien yang bergejala. Demikian presentasi saya mengenai pemeriksaan swab antigen COVID-19. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua dengan prinsip kerja, prosedur, serta kelebihan dan keterbatasan metode imunokromatografy dalam mendeteksi infeksi virus. Terima kasih atas perhatiannya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.